Di sini saya cuma menjelaskan tentang bagaimana proses dari BPJS ke eksekutif ya. Saya nggak ngomongin masalah donasi ya. Jadi sebenarnya sangat disayangkan kalau di situ ada pernyataan uh, RSCM malah nggak bisa RSCM itu tidak bisa tidak membolehkan beliau atau Agus itu mengubah dari BPJS ke eksekutif. Sedangkan yang saya tahu dimanapun rumah sakit, karena saya di bagian medis ya, dari saya di Aceh, di Kalimantan, sampai saya pun sekarang di Medan, itu nggak ada yang namanya rumah sakit menolak pasien umum atau menolak pasien eksekutif. Ya, kontroversi seputar perawatan medis Agus memang kembali Pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo buka suara, pernyataan Agus terbantahkan. Polemik yang dimunculkan Agus dari beberapa pernyataannya yang berbelit kini menjadi masalah besar. Mengingat kembali pernyataan Agus soal salah seorang dokter RSCM yang lebih menyarankan penggunaan BPJS dan menolak pembayaran tunai kini dijawab langsung oleh pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dilansir dari akun resmi RSCM, pihak pengurus rumah sakit menyatakan sangat mengizinkan pelayanan umum dengan cara transaksi tunai. Hal ini sangat kontradiksi dengan pernyataan Agus beberapa hari lalu, yang menyebutkan dokter RSCM menyarankan lebih baik pakai jasa pelayanan BPJS saat Agus mau transaksi tunai. Apa yang sebenarnya ada dalam kepala Agus saat itu? Apa yang sedang dipikirkan Wawa Agus dan keluarganya saat itu? Bagaimana pendapat para sahabat Siref TV tentang hal ini? Sama tega sekali kayak gitu. Kenapa nggak dari awal? Susternya juga. Donasi yang dari Bapak Denny kan banyak itu kan. Wawa sampai bilang tuh ke dokternya, yang penting kita kepengennya tindakan secepatnya. Mau berapapun kita bayar, katanya gitu kan. Pukul. Hajar. Mau berapapun kita bayar, mau bagaimanapun tetap kita bayar. Kita punya duit, kata Wawa ini sambil teriak-teriak. Pukul. Hajar. Terus dijelasin sama dokternya, maaf, berapapun kita bayar, mau bagaimanapun tetap kita bayar. Kita punya duit, kata Wawa ini sambil teriak-teriak. Terus dijelasin, berapapun kita bayar, mau bagaimanapun tetap kita bayar. Kita punya duit. Kode, lu beko benar. Ya guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Nah, ini ada sebuah video terbaru dari kasusnya Agus guys, pembahasan dari kasusnya Agus, yaitu tentang dokter RSCM bersatu skakmat Wawa Agus, katanya seperti itu guys. Dan Wawa Agus dan istri yang dipaksa berobat pakai BPJS, apakah benar ya? Pada saat itu RSCM menolak untuk melakukan tindakan tidak seperti tidak menggunakan BPJS gitu, maksudnya mengharuskan menggunakan BPJS, padahal biasanya pihak rumah sakit itu guys rata-rata ya kalau pengen dilayani dengan baik biasanya ya bayar pribadi gitu ya. Nah, ini ada akhirnya pihak dari RSCM mengeluarkan klarifikasi. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita langsung saja simak guys. Alhamdulillah hari ini jajaran direksi yang dipimpin oleh Dr. Suprianto bertemu dengan semua DPJP yang ada di RSCM. Dia juga menyatakan nggak bisa pakai BPJS. Nggak, akhirnya kalau yang gue tanggep nih ya, Tenovi intinya tuh duit udah buat benerin mata dulu, berobat tuh mata. Entah kalau udah sembuh pan enak tuh mau cari duit, mau buka usaha begitu. Bukan yang nggak dibolehin pakai BPJS nih yang gue tanggep ya, kayak ya udah lu obatin dulu mata lu tuh sampai sembuh. Tak kalau udah beres mah tuh mata yang lain-lain gampang gitu simpelnya. Iya, saya harapkan ada titik terangnya itu aja sih gitu, supaya saya pun tenang menjalani hidup saya gitu. Dan saya pun yang saya harapkan itu tidak ada lagi yang namanya
untuk mengekspos saya apapun itu gitu, karena dengan keadaan seperti ini saya sangat tersiksa sekali sih gitu. Mudah-mudahan untuk kedepannya itu tidak adalah hal-hal yang seperti yang lalu-lalu gitu. Kan sebentar lagi mungkin mau mediasi ya Mas ya. Mungkin apa sih yang diharapkan dari Mas Agus sendiri untuk mediasi nanti ini Mas? Iya, yang saya harapkan ada titik terangnya itu aja sih gitu, supaya saya pun tenang menjalani hidup saya gitu. Dan saya harapkan itu tidak ada lagi yang namanya untuk mengekspos saya apapun itu gitu, karena dengan keadaan seperti ini saya sangat tersiksa sekali sih gitu. Mudah-mudahan untuk kedepannya itu tidak adalah hal-hal yang seperti yang lalu-lalu gitu. Saya kepengen kedepannya itu ada jalan terbaik bagi saya dan keluarga saya sih, itu sih harapan besar saya. Jadi belum tahu ya seluruh donasi akan dikembalikan atau seperti apa? Kalau itu saya tidak mau membahas, itu sensitif bagi saya. Teman-teman tuh atau gaya Mungkin Wawa sendiri gimana Wawa? Artinya kabarnya juga sampai anak Wawa juga merasa tertekan adanya masalah ini, gimana sih Wawa? Iya, anak saya juga sempat yang satu depresi, masuk rumah sakit, jadi anaknya juga nggak fokus. Gimana? Ya, saya cuma minta masalah ini selesai aja gitu. Nanti biar pengacara saya yang jawab semuanya. Oke, terakhir mungkin apa yang mau disampaikan dari Mas Agus dulu? Yang saya sampaikan yaitu mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi gitu, yang membuat keluarga saya tertekan, tersakiti. Itu aja harapan besar saya. Yang penting itu harapan besar saya sih. Kalau masalah kesehatan saya ya ke depannya seperti apa. Nih Ari rame banget DM gue sama chat pada nanyain tanggapan gue soal si Agus yang disiram air keras. Guys, gue jadi nggak ngikutin cerita si Agus, tapi gue nonton videonya cuma 1-2 video. Kalau yang gue tanggep nih ya, Tenovi intinya tuh duit udah buat benerin mata dulu, berobat tuh mata. Entah kalau udah sembuh pan enak tuh mau cari duit, mau buka usaha begitu. Bukan yang nggak dibolehin pakai BPJS nih yang gue tanggep ya. Kayak ya udah lu obatin dulu mata lu tuh sampai sembuh. Tak kalau udah beres mah tuh mata yang lain-lain gampang gitu, simpelnya. Tapi malah dipakai untuk kebutuhan lain begitu ya yang gue tangkap dari video. Nah, Tenovi kesel di situ. Kenapa tidak berobat dulu? Kenapa malah yang lain dulu? Itu aja sih. Terus sekarang jadinya rame, duitnya minta dibalikin, ono ini kucrut. Gue nggak tahu, tapi ya tanggapan gue ya, gue sepakat sih sama Tenovi kalau begitu ceritanya. Jadi ya udah berobat ya mata dulu, karena itu penting. Kalau lu udah bisa ngeliat lagi, lu kan bisa ngelakuin aktivitas yang lain. Kebutuhan yang lain kan bisa menyusul, yang penting fokus mata dulu, begitu. Jadi kalau lu pada nanya gue tanggapannya apa, ya itu tanggapan gue. Menurut gue ya, dan sah-sah aja juga yang nerima donasi buat apaan aja sah, tapi utamain untuk niat awalnya adalah benerin mata, operasi mata, sehatin mata. Udah itu tanggapan gue. Kan dari Mas Agus sendiri untuk mediasi nanti ini Mas? Iya, yang saya harapkan ada titik terang. Sudah melakukan pelaporan, namun masih akan melakukan mediasi. Bingung. Konsepnya biji mana, Mang Agus? Konsepnya biji mana? Di mana-mana mediasi dulu, apabila deadlock baru melakukan pelaporan. Itu baru benar. Benar. Maka lucu saja. Sudah bersemangat melakukan pelaporan sebelumnya dengan Abdul, dengan Mang Juju dan Rokaya. Masih berharap dengan mediasi. Mengapa mengapa? Mang Agus, jangan-jangan. Karena jangan-jangan, jadi aja jangan-jangan nih. Jadi curiga karena jangan-jangan kan? Semua karena jangan-jangan pasti nih. Mang Agus, harus disadari terlebih dahulu. Polemik ini terjadi, itu karena apa dan karena siapa? Kerumitan yang terjadi harus dilihat, sebab dan akibatnya. Karena segala sesuatu yang terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan mengkontrol keinginan dan hawa nafsu terkait dana dari open donasi tersebut. Lalu berlanjut tidak ada kooperatif
dan tidak mau untuk transparan. Itu harus disadari dulu. Apalagi dengan kedatangan Abdul dan kawan-kawan, seolah-olah menjadi angin segar buat Mang Agus, padahal yang terjadi bukan angin segar, melainkan angin puting beliung. Namun itu tidak disadari oleh Mang Agus dan keluarga. Lalu pertanyaannya, mediasi tersebut untuk apa apabila pelaporan saja sudah dilakukan? Bahkan bukankah Abdul dan kawan-kawan termasuk Mang Agus dan keluarga ingin membuat laporan baru, bukan? Baik Cetitin, Wawa, dan lain sebagainya. Ayo, konsisten dong. Kenapa? Khawatir, gelisah, sulit bernafas, mata kunang-kunang. Karena Mbak Novi dan kawan-kawan sudah siap untuk menghadapinya di jalur hukum. Bahkan ada begitu banyak lawyer yang siap mendampingi Mbak Novi dan kawan-kawan. Apakah karena itu lalu ingin melakukan mediasi? Wow. Maka berpikirlah sebelum bicara dan berpikirlah sebelum bertindak. Benar. Karena bila lambat berpikir atau tidak berpikir sebelum bertindak dan berbicara, maka akan ada penyesalan. Dan penyesalan selalu datang di akhir cerita, bukan di awal cerita. Karena bila datang di awal cerita namanya pendaftaran. Ingat itu Mang Agus. Tapi jujurly, curiga sih bila akan melakukan mediasi. Rasanya mediasi tersebut dikarenakan jangan-jangan, lalu jangan-jangan, pada akhirnya jangan-jangan. Karena segala sesuatunya selalu akan jangan-jangan. Sepertinya karena jangan-jangan mediasi itu dilakukan. Nah, menurut kalian gimana nih? Waduh, Mas Agus ya. Gara-gara si Farhad Abbas nih ya, jadi beritanya kemana-mana, jadi polemik ya, jadi ya seperti sekarang guys ya. Padahal kemarin sudah maaf-maafan ya di podcast Bang Densu. Nah ini nih ada yang mengkompor-kompor ini guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.